Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada teman-teman semua di channel Guru Muda. Kali ini masih dilanjutkan untuk latihan soal dan pembahasan TKP untuk tes CPNS tahun 2021. Bagi teman-teman yang sebelumnya belum melihat video-video yang lain, bisa melihatnya di playlist channel ini. Nanti akan saya taruh di pojok kanan atas, bisa diklik linknya. Baik teman-teman semuanya, kemudian jangan lupa untuk subscribe karena ke depan masih akan kita upload mengenai latihan soal ini. Semoga dimudahkan. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soal. Nah, ini kemarin kita telah membahas jenis soal TKP jejaring kerja. Untuk hari ini kita akan membahas jenis soal TKP yang berkaitan dengan pelayanan publik. Cirinya, pada soal ini terdapat unsur pelayanan publiknya. Kemudian untuk cara memilih jawaban, silakan teman-teman cari yang paling menguntungkan masyarakat banyak di antara pilihan opsi-opsinya. Kita langsung saja ke contoh soal. Saat bertugas di bagian pelayanan, saya ditempatkan di loket pengaduan konsumen yang terletak di lantai 1. Suatu hari, datang konsumen yang merupakan difabel, meminta tolong untuk dibantu dalam proses kepengurusan administrasi, dan tempat letak loket kepengurusan tersebut berada di lantai 2. Sikap saya adalah A. Mengarahkan konsumen ke loket lainnya dengan melihat bahwa penjaga loket yang merupakan rekan saya waktunya lebih luang. B. Mengarahkan konsumen ke satpam karena satpam lebih mudah dimintai bantuan. C. Mengarahkan konsumen ke loket yang seharusnya, yaitu loket administrasi yang berada di lantai 2. Semua itu sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan. D. Memberi saran ke konsumen bahwa sebaiknya dia membawa rekan atau saudara yang bisa membantu keperluannya karena perlu diingat bahwa dia difabel. Atau E. Mencari rekan pengganti untuk loket yang saya jaga. Kemudian membantu konsumen untuk kepengurusan administrasi menuju lantai 2. Nah, dari soal ini memang sangat membingungkan, banyak yang mengarah ke pernyataan yang baik, sehingga teman-teman di sini perlu untuk menganalisisnya lebih dalam. Silahkan bagi teman-teman bisa men-stop dulu video ini apabila ingin mencoba untuk menganalisis soal berikut ini. Apabila sudah, maka bisa kita lanjutkan ke pembahasan. Mari kita bahas dan analisis satu persatu. Tentunya dengan cara yang sama, kita mengeliminasi jawaban mana yang kira-kira memiliki skor yang paling rendah. Nah, jika kita cermati, tentu pilihan D adalah skor yang paling rendah karena di sini hanya memberikan saran ke konsumen bahwa sebaiknya dia membawa rekan. Tindakan ini kurang tepat karena berpotensi menyinggung perasaan orang lain dan menunjukkan sikap yang tidak berorientasi pada pelayanan. Nah, jelas ya teman-teman ya. Maka untuk pilihan D kita eliminasi. Kemudian yang memiliki skor 2 adalah poin C. Mengarahkan konsumen ke loket yang seharusnya, yaitu loket administrasi yang berada di lantai 2. Kenapa ini rendah skornya? Karena mengarahkan sesuai dengan aturan memang baik. Namun, tidak ada salahnya jika mengusahakan pelayanan yang terbaik dengan memberikan kemudahan akses bagi konsumen. Jadi meskipun itu sesuai dengan aturan, tetapi ini adalah pelayanan yang diutamakan, begitu ya teman-teman. Sehingga poin C ini skornya juga rendah. Kemudian jika kita analisis lebih lanjut, maka skor 3
Ini adalah poin B. Mengarahkan konsumen ke satpam karena satpam lebih mudah dimintai bantuan. Jadi mengarahkan ke pegawai lain yang lebih fleksibel juga tetap harus memperhatikan bahwa pegawai tersebut tidak menjadi terganggu tugas utamanya. Jadi ini seakan-akan melimpahkan ke pegawai lain, padahal konsumen tersebut datangnya kepada kita. Ini seolah-olah kita melimpahkan ke orang lain. Nah, kemudian yang membingungkan adalah pilihan A dan pilihan E. Maka kalau kita analisis lagi, maka yang paling besar poinnya adalah poin E. Mencari rekan pengganti untuk loket yang saya jaga, kemudian membantu konsumen untuk kepengurusan administrasi menuju lantai 2. Kenapa? Karena ini berorientasi pada pelayanan dengan tidak membedakan golongan konsumen. Entah itu difabel ataupun tidak, maka konsumen tersebut berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Nah, kenapa ini masih kurang tinggi skornya? Mengarahkan konsumen ke loket lainnya dengan melihat bahwa penjaga loket yang merupakan rekan saya waktunya lebih luang, ini karena tadi hampir sama dengan poin B tadi. Mengarahkan ke pegawai lain itu boleh saja, tetapi apabila kita mampu menyelesaikannya sendiri tentunya lebih baik. Jadi di situ sangat jelas bedanya. Kalau poin A ini masih mengarahkan ke pegawai lain, kalau di sini poin E kita berusaha sendiri untuk membantu konsumen tersebut. Tentunya jangan lupa ya, tetap kita bertanggung jawab terhadap loket yang kita jaga. Di sini mencari rekan pengganti untuk loket yang saya jaga. Ini juga merupakan poin penting karena juga merupakan sebuah kelalaian apabila kita meninggalkan loket yang kita jaga untuk membantu konsumen yang datang. Karena nanti tugas kita yang sebenarnya akan terbengkalai. Seperti itu teman-teman, semoga bisa dimengerti. Kemudian untuk contoh soal berikutnya, masih terkait dengan pelayanan publik. Dalam suatu pelatihan kepegawaian yang saya ikuti, ada gerakan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam, yang harus diterapkan di seluruh bagian instansi. Saat ini, saya ditempatkan di bagian front office, yang merupakan bagian terdepan di instansi tempat saya bekerja. Sikap saya setelah pelatihan kepegawaian tersebut adalah A. Melakukan seperti yang saya lakukan setiap hari karena khawatir gerakan 3S akan tampak seperti suatu hal yang aneh bagi orang lain. B. Saya akan mulai gerakan 3S hanya jika saya sudah siap. C. Cukup dengan memasang poster yang bertuliskan gerakan 3S dan artinya. Itu sudah membuat semua orang memahami bahwa saya sudah melakukan anjuran pelatihan tersebut. D. Menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan. Atau E. Menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan hanya pada saat awal bekerja saja, biar seragam dengan bagian lainnya. Nah, silakan teman-teman bisa mencoba untuk menjawabnya terlebih dahulu dengan cara mengeliminasi mana pilihan yang kira-kira memiliki skor yang paling rendah. Apabila teman-teman sudah mencobanya, maka mari kita bahas untuk soal ini. Nah, ini ya. Kalau teman-teman cermati, maka pilihan A ini memiliki skor yang paling rendah. Melakukan seperti yang saya lakukan setiap hari karena khawatir gerakan 3S akan tampak seperti sesuatu hal yang aneh bagi orang lain. Ini kenapa rendah? Karena perlu keberanian, percaya diri, dan cepat beradaptasi untuk menerapkan gerakan 3S. Karena ini memang suatu gerakan yang sudah harus diterapkan di seluruh bagian instansi. Kalau kita tidak melakukan, berarti kita tidak berani melakukan inovasi seperti itu. Terpaku dengan hal-hal yang lama. Kemudian yang memiliki skor rendah adalah poin B juga ini.
skornya 2. Saya akan mulai gerakan 3S hanya jika saya sudah siap. Nah, kenapa? Perlu kesiapan diri dalam waktu yang cepat untuk menerapkan 3S segera mungkin. Jadi bukan karena siap atau tidak siap maksudnya, tetapi harus siap gitu ya. Sebagai seorang ASN, maka saat sudah ada aturan maka harus siap. Bukan ditentukan oleh kita sendiri. Kemudian untuk yang C ini mendapatkan skor yang 3. Cukup dengan memasang poster yang bertuliskan gerakan 3S dan artinya. Ini gerakan 3S tentunya akan lebih baik jika diterapkan, bukan sekedar slogan. Saya kira untuk pilihan A, pilihan B, dan pilihan C cukup kontras, berbeda, atau cukup mengarah ke sesuatu yang kurang baik. Jadi mungkin teman-teman untuk mengeliminasi A, B, dan C ini tidak kesulitan ya. Nah ini kemudian poin D ini memiliki skor yang paling besar, menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan. Ini tindakan yang paling tepat karena gerakan 3S diterapkan untuk mengoptimalkan pelayanan. Sedangkan untuk poin E ini masih memiliki skor yang lebih rendah karena menerapkan gerakan 3S pada saat awal bekerja itu sudah baik. Namun akan lebih baik jika itu berlanjut di setiap pekerjaan dan di seluruh bagian, bukan hanya pada saat awal bekerja saja. Baik teman-teman, saya kira ini masih bisa dianalisis dengan tidak begitu sulit karena sangat jelas berbeda ya di sini ya untuk setiap pilihan jawabannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga bisa dilancarkan dalam mempersiapkan ujian CPNS pada tahun ini dan diberikan hasil yang maksimal, bisa lolos dan dengan nilai yang baik. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video pelatihan CPNS yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.